Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Irawan Harahap, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum penggunaan hijab. Tentunya sudah tidak asing kita mendengar kata hijab. Mengenai pengertian hijab sendiri, ternyata masih cukup membingungkan dengan beragam pemaknaan. Kebanyakan yang masyarakat tahu, hijab adalah penutup kepala yang digunakan oleh perempuan beragama Islam dan ajaran Islam. Dan sepanjang secara global, ternyata banyak sekali perjalanan sejarah dari hijab itu sendiri, baik dalam berbagai aspek keagamaan, budaya, bahkan terjadi kontroversi. Hijab berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang atau penutup. Hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutupi atau terlarang untuk menggapainya. Dengan demikian, istilah hijab memiliki makna yang luas. Namun dalam penerapan maknanya, hijab dimaknai dengan asir, yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. Demikian juga al-bawab disebut hijab karena menghalangi orang untuk masuk. Beberapa negara berbahasa Arab serta negara barat, kata hijab lebih sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim. Dengan demikian, hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang dituntut untuk ditutupi bagi seorang muslimah. Jadi bukan sebatas menutupi kepala, rambut, dan bagian tubuh atas saja, melainkan mencakup semua aurat tubuh dan perhiasan wanita dari ujung rambut sampai kaki. Namun ada pula yang mengatakan bahwa sebenarnya definisi penutup kepala muslimah berbeda-beda. Ada hijab, jilbab, khimar, kerudung, dan niqab. Jika kita lihat berita-berita di TV, majalah, koran, dan lain-lain, banyak sekali kita temui kontroversi terkait hijab. Di Indonesia sendiri sempat terjadi pelarangan berhijab di kalangan PNS dan siswa sekolah karena tidak sesuai dengan aturan seragam yang berlaku. Terlebih di negara barat, masih banyak ancaman diskriminasi terhadap perempuan berhijab. Bahkan mereka dianggap teroris. Karena hal tersebut, muncullah gerakan-gerakan terhadap kebebasan berhijab. Gerakan tersebut sebagai salah satu pembela kebebasan berhijab bagi kaum minoritas. Salah satu kontroversi yang sangat membuat tercengang di Turki pada 2006, seorang arkeolog pakar Sumeria dalam bukunya berjudul My Reaction as a Citizen menyebutkan jilbab terkait dengan prostitusi pada masa peradaban Sumeria. Akibatnya, ia digugat di pengadilan Turki. Selanjutnya di Jerman, tepatnya di Universitas Münster, seorang Lamia Kador menyebutkan bahwa hijab adalah misogini di kalangan ulama. Di Indonesia sendiri baru saja terjadi kontroversi antara hijab versus konde. Selain Islam, ternyata ada agama yang mengakui penggunaan hijab. Kristen mengakui sebagai simbol kesucian saat dikenakan oleh seorang biarawati Katolik. Bagi wanita Yahudi, hijab bukan selalu simbol kesucian dan kesopanan. Terkadang menyimbolkan kondisi yang membedakan status dan kemewahan yang dimiliki, juga sebagai arti penjagaan terhadap hak milik suami. Agama Hindu menggunakan hijab bukan karena aturan agama, melainkan tradisi dan budaya setempat. Hijab atau tudung kepala sebenarnya sudah ada semenjak zaman kuno, dan saat ini semakin marak terlebih dengan adanya gerakan World Hijab Day. Karena gerakan tersebut, hijab saat ini menjadi tren global. Penggunaan hijab masa kini bahkan terlihat lebih modis dan menawan. Namun masih ada juga pengguna hijab yang mengikuti aturan masa lampau. Sejarah perkembangan hijab dalam Islam. Sampai hari ini penutup kepala memainkan peran penting dalam banyak agama, termasuk Yudaisme Ortodoks dan Katolik. Islam mulai menyebar di Madinah melalui Nabi Muhammad SAW sekitar 570 sampai 632 Masehi. Dari sana menyebar melalui Timur Tengah ke Sahara Afrika, lalu ke Asia Tengah sampai masyarakat di sekitar Laut Arab. Setelah awal mula Islam muncul di Timur Tengah dan Afrika Utara, kemudian Islam masuk ke Eropa. Selendang dan kerudung dengan warna dan bentuk yang berbeda menjadi kebiasaan dalam budaya yang tak terhitung jumlahnya, jauh sebelum Islam terbentuk pada abad ke-7 di Jazirah Arab, termasuk Arab Saudi sekarang. Sejak abad ke-7, Islam telah berkembang menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Tapi baru belakangan ini beberapa negara Islam
Seperti Iran mulai mewajibkan semua wanita mengenakan jilbab. Di Iran sendiri disebut dengan chador yang menutupi seluruh tubuh. Sejumlah kritik terhadap tradisi hijab muslim pun tidak sedikit. Beberapa berpendapat bahwa wanita tidak memakai hijab adalah hak pribadi mereka. Sebaliknya, banyak anak perempuan imigran muslim di barat berargumen bahwa hijab melambangkan ketekunan dan kesolehan. Jilbab itu adalah pilihan mereka sendiri. Bagi mereka, jilbab merupakan identitas dan ekspresi diri. Hingga tahun 1970-an, jilbab atau pakaian muslimah yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan belum populer di Indonesia. Kebanyakan perempuan mengenakan kerudung atau kain tipis panjang penutup kepala yang disampirkan ke pundak dengan leher yang masih terlihat. Salah satu contoh penggunaan kerudung pada masa itu adalah istri-istri ulama. Kemudian jilbab baru mulai dikenal pada tahun 1980-an. Hal itu bermula dari pengaruh revolusi penerbitan buku-buku Islam. Semangat revolusi Iran yang anti barat masuk ke Indonesia dan menyebar lewat kelompok diskusi mahasiswa Islam. Hal itu mendorong para aktivis Islam menunjukkan identitas keislaman mereka, salah satunya dengan penggunaan jilbab. Setelah revolusi Iran, identitas Islam hadir bukan hanya merespon konteks nasional tapi juga internasional. Gerakan kampus pun mulai berkembang akibat pengaruh gerakan Islam dari Timur Tengah, khususnya persaudaraan Islam makin merebak tahun 1980-an. Itu yang menyebabkan jilbab populer pada masa itu. Makin populernya penggunaan jilbab membuat pemerintah yang sedang galak terhadap dunia Islam melarang penggunaannya di sekolah umum lewat SK nomor 52. Keputusan itu memicu protes dari para cendekiawan dan aktivis Islam. Di sisi lain itu juga pelarangan itu justru kian mempopulerkan jilbab. Jilbab salah satu wujud pemberontakan di era Orde Baru. Menjadi perlawanan identitas Islam di nasional juga internasional. Kemudian, baru pada tahun 1991-lah pemerintah mengizinkan kembali penggunaan jilbab di sekolah umum sampai sekarang ini. Jenis-jenis hijab yang ada dalam Islam diantaranya adalah yang pertama, himar. Himar adalah sebuah nama untuk penutup kepala atau kerudung. Himar adalah kerudung paling populer yang dikenakan di barat. Kerudung ini terdiri dari satu atau dua syal yang menutupi kepala dan leher. Di luar barat, hijab tradisional ini dipakai oleh banyak wanita muslim di dunia Arab dan sekitarnya. Yang kedua adalah niqab. Niqab mencakup seluruh tubuh, kepala, dan wajah kecuali hanya terbuka sedikit untuk bagian mata. Hijab ini mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah setengah niqab. Setengah niqab ini terdiri dari jilbab dan kerudung wajah yang membuat mata dan bagian dahi terlihat dan penuh. Yang kedua bisa juga dikatakan dengan teluk, yaitu niqab yang hanya menyisakan celah sempit untuk mata. Meskipun kerudung ini populer di seluruh dunia muslim, niqab tidak sedikit menciptakan banyak perdebatan di Eropa. Beberapa politisi telah memperdebatkan larangan tersebut, sementara yang lain merasa bahwa hal ini mengganggu komunikasi atau menciptakan masalah keamanan. Yang ketiga adalah jilbab. Jilbab adalah pakaian longgar, tidak menerawang dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Dengan sehelai kerudung yang menutupi leher dengan pakaian lengan panjang. Jilbab ini menutupi kepala dan tubuh, tapi wajah masih terlihat. Jilbab umumnya berwarna hitam dan paling umum di Timur Tengah, khususnya di Iran. Dan yang keempat adalah burqa. Burqa adalah jilbab penuh. Seluruh wajah dan tubuh pemakaiannya tertutup.
dan seseorang hanya dapat melihat melalui celah tipis di bagian mata. Hal ini paling sering dipakai di Afghanistan dan Pakistan di bawah rezim Taliban di Afghanistan pada tahun 1996 sampai 2001. Penggunaannya pun dimandatkan oleh undang-undang. Got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about you. Together forever, forever for real. Close your eyes, we will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the lights, show me the way. You are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about you. Call my name when you pull me in, when you kiss my lips. Hey, that's what I like. You look like that, make me feel like this. Baby, don't forget. Hey, that's what I like. That's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. Oh, what I like about you. Hey, yeah. That's what I like. That's what I like. That's what I like about you. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you.
Di zaman sekarang, hijab tak sekedar menjadi identitas seorang muslimah. Akan tetapi, hijab juga menjadi fashion hingga mengkreasikan menjadi banyak sekali style. Tentu, style hijab ini dipakai untuk menambah kenyamanan dalam pemakaian baju muslimah biar tidak bosan. Selain sebagai identitas, hijab ini juga bisa menjadi gaya pakaian wanita yang tak kalah dari style baju yang lain. Nah, kali ini aku akan menceritakan beberapa style dan gaya hijab yang dipakai oleh muslimah zaman now. Turban style. Turban hijab dapat dipadu-padankan dengan inner ninja agar menutupi bagian leher atau memakai pakaian model turtleneck. Selain berfungsi menutupi kepala, turban juga bisa dijadikan aksesoris yang melengkapi penampilan sehari-hari. Apalagi jika turban yang dikenakan memiliki aksen atau motif yang khas. Dilansir dari elenasdiary.com, sebelum abad 17, turban adalah penutup kepala yang lazim digunakan oleh kaum laki-laki di Timur Tengah. Saat itu, fungsi turban adalah untuk menutupi rambut yang kadang membuat pemakainya nggak nyaman. Turban baru memasuki bagian dari fashion perempuan sejak abad 18 dan makin populer di abad 20. Mulai tahun 70-an, turban pun beralih fungsinya. Turban tidak lagi dipakai untuk menutupi rambut, tapi berubah jadi penghias kepala selayaknya topi. Yang kedua, hijab instan. Hijab instan merupakan jenis kerudung yang sangat praktis sesuai dengan namanya. Jilbab ini bisa langsung dipakai seketika, terutama saat sedang terburu-buru agar bisa memakainya secara mudah. Hijab instan merupakan jenis kerudung yang sangat praktis sesuai dengan namanya. Hijab ini bisa langsung dipakai seketika, terutama saat sedang terburu-buru atau agar bisa memakainya secara mudah dan cepat semudah memakai topi. Dengan banyaknya desainer hijab dan banyak pula peminat hijab instan, maka desainnya pun kini semakin bervariasi. Kebanyakan wanita muslimah memakai hijab instan untuk acara non-formal, misalnya saat bersantai, jalan-jalan, terburu-buru karena ada tamu datang. Kamu bisa memilih pasmina sebagai hijab sehari-hari untuk kamu kenakan ke kantor. Jika selama ini pandangan tentang pasmina itu ribet, sekarang pilihan style hijab pasmina ini sangat praktis, bahkan bisa digunakan dalam waktu 15 detik saja.
Yang keempat, segi empat Turkish style. Tampil dengan hijab Turkish style tak pernah salah. Hijab dengan model seperti ini merupakan style yang paling banyak digunakan oleh wanita di tahun 2017 karena dapat memberikan kesan casual hingga anggun di saat yang bersamaan. Supaya tampilan tak monoton, kamu bisa pakai hijab rinting segi empat bermotif, cocok untuk dikenakan ke kantor atau ke kuliah. Hijab merupakan tren yang paling digemari oleh kalangan wanita muslimah saat ini, mulai dari anak-anak yang didandani oleh ibunya, para remaja, dan ibu-ibunya sendiri. Nah, hijab juga merupakan salah satu busana yang dicari oleh para wanita muslimah. Sekarang banyak munculnya para komunitas atau sekumpulan wanita muslimah hijab yang menjadi tren khususnya di kalangan remaja. Fashion tren hijab ini memberikan peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga membuat tren berbusana menjadi lebih membanggakan. Dengan kemajuan ini memberikan hasil positif bagi dunia berbusana muslim. Berhijab di usia tua sudah biasa, tetapi berhijab di usia muda sungguh luar biasa bagi umat muslim saat ini. Tetapi di sisi lain, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apa niat kita sebagai kaum muslimah yang beragama muslim menggunakan hijab ini karena hati dengan niat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sisi lain, jika kita berbicara tentang budaya, maka juga ada persepsi yang mengatakan bahwa sebenarnya jilbab adalah budaya, yang mengemukakan bahwa di berbagai belahan dunia, berdasarkan budaya dan agama masing-masing, mereka juga menggunakan jilbab dalam tuntunan budayanya itu. Kita adalah manusia. Kita hidup di dunia di mana zaman ini akan terus berganti dari waktu ke waktu. Begitu pula juga akan mengganti aspek-aspek dalam kehidupan kita. Contohnya saja seperti yang sedang kita bahas dalam video kali ini, yaitu tentang penggunaan jilbab. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana sejarahnya secara umum maupun secara umat muslim, bagaimana style-style penggunaan jilbab ini sendiri di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Saatnya kita membahas tentang bagaimana sih sebenarnya pemaknaan penggunaan hijab ini sendiri. Dalam komunikasi antar agama dan budaya, kita sudah dapat melihat dan mendapat pengertian bahwa sebenarnya kehidupan ini sungguh sangat beragam, baik secara agama, budaya, ras, suku, dan lain-lain. Namun di sini pemaknaan yang akan saya jelaskan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemaknaan penggunaan jilbab sebagai umat beragama, dan yang kedua adalah penggunaan dan pemaknaan jilbab sebagai umat berbudaya. Mengapa saya katakan demikian? Karena tentunya penggunaan jilbab ini sendiri tidak bisa kita hanya fokuskan kepada umat muslim saja. Tapi di video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana sih sebenarnya pemaknaan hijab atau pemaknaan jilbab bagi umat muslim. Dalam agama Islam, menggunakan jilbab adalah suatu kewajiban dan suatu anjuran bagi umat yang beragama.
Dengan begitu dapat kita pahami bahwa jika seorang muslimah menggunakan hijab, maka dia mengekspresikan bahwa dia telah mematuhi anjuran agamanya. Begitu juga dengan agama-agama lain yang juga mungkin mempunyai perintah yang sama seperti agama Islam. Dan itu tersebar di berbagai belahan dunia. Makna penggunaan jilbab yang kedua adalah bagaimana mengekspresikan bahwa dia adalah umat yang berbudaya. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa di dunia ini sungguh sangat banyak budaya, banyak ras, banyak suku yang tentu mempunyai hukum-hukum adat ataupun hukum-hukum budaya yang sangat berbeda-beda dan beragam, termasuk dengan penggunaan jilbab. Maka pemaknaannya yang disebutkan adalah bagaimana dia mengekspresikan dirinya sebagai umat yang berbudaya pula. Nah, itu dia penjelasan tentang makna penggunaan jilbab dalam komunikasi antara agama dan budaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan tentang perkembangan tren muslimah dalam menggunakan hijab di video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi sumber ilmu terbaru bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Kami memohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.